Survei Litbang Kompas 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, 80,9% publik menyatakan puas. Survei tingkat kepuasan publik ini terbagi dalam beberapa bidang. Dan kali ini kita akan mengulas tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Hasil survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang hukum berada di angka 72,1%. Yang menyatakan tidak puas ada 27,9%. Dibanding 3 bidang lainnya yaitu Polkam, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, tingkat kepuasan publik di bidang hukum menjadi yang terendah. Jika dilihat tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum, angka 72,1% yang diraih Prabowo jauh berada di atas hasil survei sebelumnya. Di survei terakhir Juni 2024, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di bidang hukum hanya berada di angka 57,4%. Di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, angka itu melonjak hingga 14%. Yang cukup menarik saudara, dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, 76,5% publik mengaku puas dengan kinerja Prabowo Gibran, sedangkan 19,8% responden menyatakan tidak puas. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu, yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka. 100 hari kerja, seperti apa gebrakan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo Gibran? Kita ulas lengkapnya bersama Kepala Departemen Hukum Tata Negara FH Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar, dan politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Lisan, Hendarsam Marantoko. Selamat malam Mas Uceng, juga Bang Hendarsam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rizka, Mas Uceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari angka surveinya, ini kan persepsi publik, ada harapan di sana. Kalau dibandingkan dengan Polkam misalnya, bidang hukum ini masih paling rendah dibandingkan juga dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nah, dari Bang Hendarsam, gebrakan apa sebenarnya yang jadi prioritas Pak Prabowo di bidang hukum khususnya? Jadi kan melihatnya seperti ini ya, bahwa di 100 hari itu adalah waktu yang sangat singkat. Di beberapa rezim pemerintahan sebelumnya, malah 100 hari itu hanya dijadikan sebagai green design untuk menerapkan langkah-langkah prioritas pemerintahan ke depannya. Tapi ternyata di dalam 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, beliau sudah langsung eksekusi. Jadi tidak hanya sekedar menetapkan grand design saja, tapi sudah di beberapa bidang, termasuk di masalah penegakan hukum, sudah melakukan eksekusi langsung secara strategik, termasuk salah satunya di bidang hukum. Sehingga oleh karena itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, kaitannya dengan masalah hukum 72% itu melonjak tinggi. Catatan saya di akhir pemerintahan rezim Pak Jokowi itu cuma 37%. Jadi hampir 2 kali lipat daripada itu. Jadi memang ada harapan di situ. Ya. Jadi itu yang menurut kita paling penting. Oke, spesifik saya mau ke Mas Uceng. Ini kan 100 hari ibaratnya honeymoon, masih panjang perjalanannya. Tapi kalau kita bicara dari pemerintahan ke pemerintahan, bidang hukum ini selalu punya tren yang paling sulit untuk kerja-kerjanya dinilai publik sebagai
kerja maksimal dari masing-masing pemerintahan. Nah, kalau Mas Uceng lihatnya, apa yang belum dilakukan di 100 hari ini dan harus dikebut oleh pemerintahan Pak Prabowo? Sebelum ke situ ya, Hmm. Mbak Friska, saya kira yang pertama orang harus belajar untuk membaca data dengan baik. Data itu sangat bergantung banyak faktor. Ya. Misalnya bergantung apa yang ditanyakan, bagaimana metode pertanyaan, bagaimana metode menyusun wawancaranya, bagaimana menyusun responden, ada banyak sekali faktor. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya menarik juga pernyataan tadi bahwa Pak Prabowo sudah mengeksekusi langsung. Tapi kalau ditanya di bidang hukum apa yang dieksekusi langsung? Karena saya kira nggak ada juga. Coba disebutkan saja misalnya. Contoh misalnya 3 hal di bidang hukum yang dieksekusi langsung. Karena saya kira kalau soal HAM, saya kira tetap berantakan ya. Sektor perundang-undangan saya kira malah setting ke belakang. Karena banyak undang-undang dibuat malah kebut-kebutan gitu kan. Dan di akhir zaman Jokowi ya, dan di awal zaman Prabowo saya kira belum ada satupun yang dieksekusi yang itu memenuhi harapan publik. Kalau dikatakan kinerja kejaksaan, kepolisian, dan KPK, mohon maaf, saya kira kejaksaan masih yang sama orangnya, kepolisian masih yang sama sebelumnya, lalu kemudian KPK juga mengalami perubahan, tapi perubahannya tidak juga dianggap sebagai luar biasa oleh publik. Ya. Jadi saya kira begini, ada banyak dugaan kenapa angka itu menjadi tinggi. Kita nggak bisa mengatakan langsung ujuk-ujuk bahwa ini ada yang langsung dieksekusi. Jangankan publik, kita aja belum bisa tentu bisa menyebutkan 3 hal yang dieksekusi langsung, yang berdampak langsung oleh masyarakat, diketahui masyarakat, dan terukur oleh masyarakat. 3 hal saja. Saya tidak paham. Banyak orang yang tidak paham. Tapi saya nggak tahu masyarakat dari mana kemudian menilai, kemudian bisa menyampaikan itu. Yang ketiga, hal yang paling penting begini. Sebenarnya ya, kalau kita mengukur hal penegakan hukum, biasanya riset-riset dan survei itu selalu berkaitan dengan tragedi, berkaitan dengan kasus besar yang ada, berkaitan dengan sesuatu yang sedang terjadi dan diukur langsung oleh publik. Kita ingat di zaman Pak Jokowi, ketika kasus Sambo naik, itu sempat mengalami penurunan. Tapi begitu Pak Mahfud melakukan terobosan-terobosan penanganan Sambo, itu kemudian naik, rebound. Gitu. Saya kira saya nggak tahu ya bagaimana Kompas menyusun pertanyaannya, tapi kalau kita lacak dalam 100 hari terakhir, saya kira nggak banyak peristiwa atau kemudian tragedi langsung di bidang hukum yang bisa diukur parameternya. Kalau dari Mas Hendar Sam, coba di-mention dulu apa yang, kalau tadi disebutkan terobosan, apa yang memang sudah dilakukan di bidang hukum? Jadi melihatnya kan secara filosofi begitu, bahwa seperti yang sering diungkapkan oleh Pak Prabowo, ya kan, kalau ikan tuh kepalanya harus sehat dulu, harus segar dulu. Jadi itulah antitesa apa yang saya sampaikan, ya, apa yang disampaikan oleh tadi Mas Uceng, bahwa kan polisi masih tetap sama, jaksanya masih tetap sama, tapi yang harus dicatat bahwa pemimpin negara ini berbeda. Dan oleh karena itu, ketika pemimpin sudah menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi, dan kemudian juga sudah memberikan statement yang sangat jelas, ya, sangat clear, ya, terkait dengan bagaimana pemberantasan korupsi ini ke depan, maka itu merupakan sebuah harapan yang cerah bagi masyarakat. Jadi artinya Bang Hendar Sam lebih ke harapan yang diberikan Pak Prabowo begitu, janji pemberantasan korupsi itu. Ya kan, kalau Mas Uceng ingin men-challenge apa yang dikatakan oleh Litbang Kompas, ya itu monggo. Kita kan nggak masuk ke arah situ. Karena kita nggak pernah juga mengharapkan atau kita berkoordinasi dengan Litbang Kompas. Oh tentu tidak, itu kan sepenuhnya di-BA oleh Litbang Kompas. Bukan ke sana pertanyaan saya, tapi apa yang sudah dilakukan menurut Bang Hendar Sam yang sudah dilakukan selain tadi janji itu? Makanya nggak usah jauh-jauh. Bagaimana seminggu kemarin beliau memanggil Jaksa Agung,
beliau memanggil berserta dengan para Jampidum untuk ya kan menertibkan izin-izin daripada tambang, dan juga sebelumnya juga sudah melakukan eksekusi di bidang perkebunan. Bagaimana kita sudah bisa mendapatkan pemasukan negara ya kan dari denda contohnya ya sebesar 300 T dan sudah ada di kas sebesar 120 triliun. Ini kan merupakan sebuah bukan angka yang kecil menurut kami kan seperti itu. Jadi hal-hal tersebut yang harus dilihat. Jadi tentunya 100 hari ya dibanding bukan merupakan hanya merupakan waktu yang pendek dibanding 1.825 hari pemerintahan 5 tahun pemerintahan beliau. Tapi dari sini kita bisa melihat, kita bisa optimis bahwa ke depannya ya pemerintahan ini akan tetap berjalan memisahkan ya. Kita akan memasuki era baru ya, memisahkan antara hukum dan politik. Bagaimana hukum berjalan dengan sendirinya tanpa ada intervensi dari politik ya, dan politik berjalan sendiri tanpa harus di atas hukum itu sendiri. Kalau dari Mas Uceng sebenarnya apa yang harus pemerintah lakukan kalau memang mau serius di bidang hukum? Jangan hanya misalnya janji untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan hukum dan lain-lain. Apa sebenarnya yang harus jadi prioritas oleh pemerintah? Dan juga jangan terjebak dengan populisme. Persepsi secara general publik baik, tapi kan persepsi belum tentu sesuai dengan apa fakta yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, artinya apa PR yang harus dikerjakan pemerintah, Mas Uceng? Saya sebenarnya begini, sederhana saja. Kan saya minta sebutkan saja 3 hal yang langsung terukur. Kalau tadi disebutkan tidak ada yang terukur tuh. Janji-janji itu jangan salah, Jokowi jauh lebih kuat janjinya. Kalau kita baca 2014 di awal itu lebih lengkap menurut saya nawacitanya dibanding Astacita, menurut saya ya, kalau baca bidang hukumnya. Plus kalau kita bicara soal majalah internasional, menaruh New Hope, di dalam negeri saya kira tinggi. Pak Jokowi langsung mencontohkan tidak beli maung, tapi kemudian naik pesawat komersil dan lain sebagainya. Saya kira kalau contoh clear itu tinggi sekali. Tapi enggak juga naik. Saya kira bukan itu, nggak bisa kita bahas untuk mengatakan omon-omon tingkah laku 1-2 itu langsung bisa menaikkan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua begini, kalau kita lacak baik-baik ya, sebenarnya manggil jaksa agung itu dilakukan Pak Jokowi juga di awal. Di bulan Desember dia sudah melakukan konsolidasi. Mulai dari polisi, jaksa agung. Jadi menurut saya enggak parameter yang tidak bisa diukur sama sekali. Satu. Yang kedua begini, kalau kita mau angka asli, terakhir itu adalah indeks persepsi korupsi. Nah, jangan salah. Indeks persepsi korupsi itu bukan hanya sekedar soal korupsi. Itu 9 survei besar internasional dengan 13 variabel, lalu kemudian dikalibrasi. Itu isinya banyak sekali. Mulai dari indeks negara hukum, lalu kemudian indeks demokrasi, political economical risk consultancy, ada banyak sekali tuh parameter. Di situ kita sedikit agak lumayan di wilayah kepemiluan, tapi yang lainnya hancur. Misalnya indeks negara hukum kita itu dari poin 10 3,2 atau 3,3. Nah, kalau kita mau angka itu barangkali, dan saya kira 100 hari terlalu cepat untuk kemudian menghitung dengan secara angka gitu. Nah, tapi kalau begini deh, kalau indeks negara hukum Indonesia mengalami kenaikan paling tidak dari 2024 yang 3,3, lalu kemudian bisa naik di masa zaman pemerintahan Pak Prabowo. Nah, artinya itu ada mudah terukurnya gitu. Jadi kalau ujuk-ujuk tidak ada faktor luar biasa, lalu kemudian saya kira jangan-jangan ini masih variabel yang terbawa dari proses pemilu saja. Jadi terbawa arus pemilu, kepercayaan, lalu kemudian trust dan lain-lain ya. Pula ada efek Pak Jokowi di sana. Jangan-jangan itu sebenarnya yang membentuk angka 80. Saya mau ke Bang Hendra Sam, singkat saja. Jadi apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan Astacita, terutama untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi dan juga sebagai negara hukum lebih baik lagi seperti yang tadi Bang Uceng katakan. Mas Hendra Sam, singkat saja.
Iya, bahwa memang yang pasti keseriusan ya. Kalau saya mau kasih contoh ya, ini banyak sekali. Catatan saya juga udah banyak nih. Kalau Oke, tapi singkat aja apa tapi nggak usah ya, stepnya? nggak usah kita. Jadi bahwa contoh seperti kasus masalah pagar laut, kami berkomitmen keras, kita berkomitmen keras, ini akan kita usut sampai ke akar-akarnya. Oke. Bahwa pembentuk, Baik. bahwa jadi begini ya kan, Ya. bagaimana kita menganalogikan Dewi Temis ya, Dewi Keadilan, bahwa pemberantasan korupsi itu tidak boleh pandang bulu, Oke, tidak baik. boleh melihat kepada siapa yang ada di belakangnya, ya kan? Baik. Tidak boleh melihat kepada hitung-hitungan politik. Itu saya rasa paling penting untuk dilakukan pada saat ini, perbaikan kita ke depannya. Sehingga oleh karena itu, sebagai Pak Prabowo adalah orang yang tidak terikat dengan masa lalu, tidak mempunyai hutang budi dengan siapapun, ya kan? Bahwa beliau ke depannya akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, itu yang paling penting. Oke, janji ini akan ditagih 100 hari pertama sudah dilalui, tapi nanti akan terus diawasi oleh Mas Uceng, oleh seluruh rakyat Indonesia, apa cita-citanya bisa terwujud terutama dalam bidang hukum ini. Terima kasih atas waktunya Kepala Departemen Hukum Tata Negara FH UGM, Mas Zainal Arifin Mukhtar, dan Mas Hendar Samarantoko. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.